Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah menguapkan kalau kebijakan fiskal di tahun 2021 akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Terdapat 4 hal yang akan dikerjakan oleh pemerintah di tahun anggaran 2021 mendatang. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti mengungkapkan akan ada 4 hal yang akan dikerjakan oleh pemerintah di tahun anggaran 2021 mendatang. Di antaranya yang pertama adalah dengan melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia terpukul akibat COVID-19 di tahun ini. Strategi kedua, pemerintah akan memperkokoh reformasi struktural. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan iklim investasi, dengan mendorong inovasi dan daya saing. Selain itu, pemerintah juga akan fokus untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas lewat reformasi di bidang pendidikan, vokasi, penelitian, kesehatan, dan pelindungan sosial. Sementara itu, untuk strategi ketiga, pemerintah akan melakukan reformasi anggaran pendapatan dan belanja negara, baik itu dari sisi penerimaan maupun belanja. Strategi keempat, pemerintah akan fokus dalam pembangunan nasional. Dalam membangun negara, prioritasnya adalah kesehatan, pendidikan, dan ditambah teknologi komunikasi dan informasi ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata. Bagaimana strategi-strategi ini akan bekerja? Simak ulasannya dalam Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ari Kunchoro, Ekonom Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Prof. Salam sehat selalu, Prof. Ya, selamat pagi. Baik, ya, kalau bicara mengenai apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah, bagaimana sebetulnya pemerintah akan melakukan percepatan perbaikan ekonomi di tahun 2020. Ada beberapa strategi lah, nanti kemudian kita akan elaborasi. Tapi bicara soal apa yang perlu diprioritaskan, karena secara urgensi ini perlu diutamakan lah. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan agar percepatan pemulihan ekonomi ini dapat dilakukan, Prof? Jadi kita harus fokus pada sektor yang daya ungkitnya terbesar. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu adalah sektor yang berkaitan dengan perdagangan, akomodasi, dan restoran ya. Baru kemudian sektor manufaktur. Ya, jadi ini adalah sebenarnya suatu pola recovery dari perekonomian Indonesia, ya, di mana sektor-sektor yang sifatnya perdagangan itu biasanya dia akan lebih dulu untuk pulih, ya, baru kemudian manufaktur dan lain-lain. Nah, tapi ini dalam pandemi ini ada beberapa sektor itu yang tetap jalan, ya, yang orientasinya adalah pada kesehatan dan juga yang sifatnya ke informasi dan komunikasi. Tapi kita jangan terlena dulu bahwa ya tetap adalah sektor perdagangan dan manufaktur, karena disitulah pekerjaan dari sebagian besar rakyat Indonesia ada di situ, dan juga sektor pertanian. Jadi kalau difokuskan, maka harus ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya, kalau mau disebutkan itu adalah kalau infrastruktur, itu ke arah infrastruktur yang merupakan pendukung kehidupan masyarakat, misalnya irigasi, kemudian jalan desa, ya, kemudian pasar, tempat pelelangan ikan, ya. Dan juga untuk memulihkan perdagangan itu harus ada satu cara untuk bisa merecycle daya beli dari kelas menengah atas terutama yang sekarang terkunci di kota-kota besar. Dan ini adalah masalahnya berkaitan dengan bagaimana mengurangi tingkat kepositifan dari pandemi ini. Ya. Jadi usaha-usaha 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan itu tetap harus dilakukan. Ya. Jadi ada dua, yaitu sisi supply, ya, rantai pasokan, dan ada sisi permintaan. Nah, ini dua-duanya kena nih dalam krisis sekarang ini, ya. Nah, sisi permintaannya itu sudah ada programnya, yaitu ada bansos, ada stimulus. Tapi yang belum dilakukan itu adalah, ya, atau masih sedikit itu adalah ekspektasi masyarakat, terutama kelas menengah. Nah, itulah yang harus dilakukan dengan adanya misalnya nanti adalah vaksinasi. Itu merupakan game changer, ya.
Tapi sebelum itu ada, maka kita bisa melakukan apa yang bisa lakukan, yaitu pendekatan 3M ya, yang tadi sudah saya katakan. Dan ini berarti sisi produksi dan sisi permintaan akan bersama-sama. Jadi memberikan stimulus pada sisi produksi aja itu juga tidak akan sustainable kalau permintaannya tidak ada ya. UKM juga sama, UKM dia akan bisa bertahan terus kalau ada yang membeli produk-produknya. Jadi ini timbal balik ya. Dan nanti akhirnya dengan adanya perputaran sisi produksi itu juga akan meningkatkan daya beli sehingga dia akan berputar seperti spiral yang akan bergerak ke atas ya. Jadi secara berangsur-angsur kita akan kembali ke tingkat sebelum Covid. Baik, ya Prof, bagaimana dengan asumsi ataupun mungkin pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya semua asumsi ataupun strategi-strategi percepatan perbaikan ekonomi Indonesia itu semua tidak memiliki dasar yang kemudian kuat jika belum terbukti efektivitas dari vaksin yang digadang-gadang kemudian juga akan mulai digunakan secara massal di akhir tahun 2020 ini. Menurut Anda seperti apa akan asumsi tersebut? Jadi sebenarnya bukan efektivitas, tapi adalah ekspektasi positifnya. Baik. Ini yang kita lihat ya di Cina itu ya, sebelum ada vaksin yang benar-benar, itu masyarakat sudah tahu ini akan ada vaksin dan ada semacam hasil dari uji klinis ya, yang memberikan kepercayaan ya. Dan yang dituju itu sebenarnya adalah kembalinya tingkah laku paling nggak mendekati sebelum COVID. Ya, misalnya kalau di Cina itu adalah membeli barang-barang tahan lama dan travel. Ya. Nah, kalau di Indonesia adalah yang berkaitan dengan perdagangan hotel dan restoran, baru kemudian membeli barang-barang tahan lama. Nah, ini yang tidak bergerak. Jadi sebagian dari pendapatan itu ada di tabungan. Jadi yang biasanya itu secara normal melakukan belanja, itu sekarang menahan uangnya. Jadi ini adalah paradoks, namanya paradox of thrift. Jadi hemat itu pangkal kaya, tapi terlalu hemat atau kikir itu malah mengakibatkan perlambatan ekonomi ya. Betul. Jadi di sini efektivitas vaksin itu harus dilihat sebagai announcement effect ya, announcement effect ya. Jadi apapun juga hasilnya, kalau kita lihat dari beberapa negara itu sudah ada dampak positifnya. Baik. Itulah yang disebut sebagai bergerak ya, mencuri start ya. Ya, untuk itu makanya perlu ada bukti-bukti, ada uji klinis segala macam, kemudian keberhasilan negara lain ya. Karena terlalu skeptis pun tidak ada gunanya ya. Karena itu akhirnya juga akan membuat perekonomian tidak bergerak, dan kalau tidak bergerak ya nanti akan sukar mendanai sektor-sektor kesehatan. Baik. Nah, ini yang terjadi di Eropa ya. Jadi mereka itu terlalu pesimis ya, sehingga kembali mereka harus menerapkan lockdown ya. Nah, ini yang kelihatannya strategi ini yang akan coba dirubah oleh Biden ya. Biden mengatakan bahwa oke, saya akan melakukan pendekatan yang mendengarkan saintis tapi dengan lebih berimbang ya. Maksudnya adalah antara ekonomi dan kesehatan itu harus berjalan bersama-sama. Ya, ada dampak psikologis lah, walaupun kemudian vaksin ini belum dapat dibuktikan secara saintifik akan bekerja efektif atau tidak, tapi setidaknya ada satu trigger yang kemudian membuat orang merasa optimis dan... Jadi gini, Mas, saya katakan, bukti saintifiknya itu adalah dalam laporan uji klinis ya, seperti misalnya vaksin yang Sregma 90-90% efektif. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, jadi itu ada uji klinis yang dibuktikan secara ilmiah. Baik. Berarti apa? Ada pengumumannya ya. Nah, nanti kalau diterapkan kepada masyarakat ya, itu ceritanya lain lagi. Nah, kita harus melihat misalnya negara apa sih yang sudah berlakukan vaksin massal, misalnya Cina ya. Jadi di sini bukti itu tidak perlu seluruh populasi divaksinasi, tapi cukup adalah bukti klinis ya. Nah, itu yang dibutuhkan. Baik. Ya, itu namanya menjadi leading indicator ya. Oh, ini indikatornya udah bagus nih yang jadi akan membuat terjadi ekspektasi positif yang mendorong proses-proses selanjutnya. Baik, Prof, pemerintah juga akan melakukan reformasi APBN, apakah itu dari sisi penerimaan dan juga dari alokasi. Kalau dari sisi penerimaan, mana yang kemudian bisa digenjot oleh pemerintah pada kondisi yang sulit ini? Jadi di sini kan ada pelebaran defisit ya, ada pelebaran defisit. Tetapi bedanya dengan pada saat krisis 98, ini jangkarnya ini adalah pemerintah dan BI dalam bentuk burden sharing. Jangkar itu maksudnya apa?
situasinya akan ada pelebaran defisit, tapi berlangsung akan diperkecil dan dikasih waktunya kapan berakhirnya, yaitu 2022-2023. Nah, ini sudah menjadi tanda positif sebenarnya. Yang sebenarnya kelihatan dari pergerakan rupiah ya, yang tadinya 16.800 ya, kemudian menjadi 4.800, nah sekarang malah menuju ke 14.200, sedikit di bawah 14.200. Jadi di sini yang penting itu adalah kondisi terminal ya. Kalau bicara ini adalah mapping ya, roadmap-nya ya. Karena kita nggak tahu masa depan. Ya, jadi untuk bertindak itu harus dikasih tahu. Oh, nanti akhir filmnya itu kira-kira gimana? Happy ending ya? Ya, jadi kita nonton terus. Ya, tapi kalau dari awal, wah ini nanti sedih, yang ini jagoannya tidak berhasil segala macam, wah pasti orang nggak mau nonton lagi. Jadi ini satu taktik yang dalam kebijakan publik itu yang disebut sebagai kita harus menuntun ekspektasi, namanya expectation realignment. Jadi nanti alokasi anggarannya itu adalah alokasi anggaran selain ke kesehatan ya, vaksinasi juga alokasi yang meningkatkan daya beli ya. Jadi saya sudah katakan tadi ya, yang menimbulkan penciptaan lapangan kerja terutama di daerah pedesaan dan yang padat karya di perkotaan ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan misalnya adalah hidup sehat ya. Untuk misalnya riset untuk obat asli Indonesia ya, riset untuk vaksin ya, kemudian vaksin merah putih ya, itu adalah prioritas ya. Jadi dari awal orang tahu, oh ini nanti ada cahaya di ujung guanya, ini kira-kira akan seperti ini. Baik, ya kalau dilihat dari alokasinya, mana yang harus diperbaiki, Prof? Karena secara mapping, kemudian Anda tadi sudah sampaikan ada strategi yang sebetulnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dari alokasinya, dan ini kemudian sering sekali kita memiliki PR besar dalam hal realisasi dari APBN sendiri. Apa yang perlu diperbaiki, Prof? Jadi yang kemarin itu bobotnya cukup besar untuk infrastruktur. Ya. Nah, infrastrukturnya itu ditekankan kepada infrastruktur pendukung. Kemudian juga ada yang ke Kementerian Perhubungan yang sifatnya itu adalah membuat transportasi yang sehat dan aman, ya. Karena di sini ya APBN itu sebenarnya adalah hanya suatu instrumen untuk melakukan jump starter. Jadi dia tidak akan ada terus di situ. Jadi perekonomian itu akan menyembuhkan dirinya sendiri kalau dia sudah bergerak dan akan mencapai momentum. Dan untuk itu kuncinya adalah daya beli tadi ya, daya beli yang sebenarnya terkunci, ya, bukan tidak ada, terkunci, sehingga tidak berputar perekonomian, ya. Nah, untuk Kementerian Perhubungan ini sebenarnya bisa dilakukan ya untuk membuat, kita sudah safe, ya, tapi safe-nya benar-benar safe. Jadi SOP kesehatan, di OP pariwisata, di transportasi itu harus dilakukan. Dan kemudian juga ada nanti adalah yang pendidikan ya. Pendidikan kenapa? Masuk sekolah lagi, prosedurnya gimana? Ya, apakah sebagian masih di rumah? Ya, sebagian sekolah ada pengelompokan, saling kerjasama antara anak yang tidak dapat di rumah atau dapat di sekolah. Ya, kemudian perguruan tingginya bagaimana? Bagaimana transportasinya dari rumah masing-masing menuju sekolah? Ya, jadi ini adalah usaha-usaha yang sebenarnya banyak ke arah riset sebenarnya, riset yang harus dilakukan pada saat kebutuhannya sudah dekat. Ya. Jadi ini adalah suatu yang istilahnya tantangan juga ya. Biasanya kan riset panjang dari dulu, tapi kita kan nggak tahu nih ada pandemi ya. Jadi ini ya kita melakukannya dalam bahasa ini namanya learning by doing. Ya ini tantangannya. Jadi dalam setiap alokasi itu ada komponen-komponen yang sifatnya sebenarnya adalah membuat langkah-langkah baru yang barangkali belum pernah dicoba, nanti salah, nggak apa-apa, namanya continuous improvement ya, perbaikan terus menerus, tapi itu harus terus menerus, karena seperti virus yang bermutasi, ya, ini kebijakan juga bermutasi, dia menyesuaikan diri terus, sampai akhirnya nanti sampai kepada suatu posisi di mana kita bilang, barangkali pandeminya sudah bisa dikontrol. Oke, mekanisme yang bisa dijalankan agar serapan anggarannya bisa berlangsung cepat dan juga efektif di tahun 2021 menurut Prof. Ari seperti apa? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.